Pemirsa mengaku sebagai anggota Pas Pampres, seorang pria beratribut TNI membawa kabur motor sport milik Arifin Latif. Saat akan bertemu, korban dijanjikan pekerjaan sebagai satpam di kantor Kementerian Perhubungan dengan gaji 3,2 juta rupiah. KN, pria beratribut TNI yang mengaku sebagai Pas Pampres ini membawa kabur motor sport milik Arifin Latif dari pelataran parkir gedung Kementerian Perhubungan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada 4 Januari 2021 lalu. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap setelah diburu selama 1 bulan. KN ternyata residivis kasus penipuan yang telah beraksi dengan memanfaatkan media sosial untuk mencari korbannya sejak 2015 lalu dengan mengaku sebagai Pas Pampres dan anggota TNI. Pelaku meyakinkan korban dengan profesi palsunya itu dengan modus menawarkan pekerjaan di kementerian. Korban yang tergiur di saat yang sama menawarkan sepeda motornya untuk dijual, namun naas, korban justru ditipu pelaku. Pelaku dengan menggunakan sepatu, celana, kaos dan topi yang mirip dengan seorang anggota TNI, berniat untuk membelikan motor yang ditawarkan oleh korban. Tetapi sebelum terjadi transaksi, motor tersebut diuji coba dulu oleh pelaku. Pada saat diuji coba, ternyata si pelaku melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Pelaku ditangkap bersama 3 orang penadah. Polisi juga mengamankan barang bukti, diantaranya atribut Pas Pampres, seragam TNI, serta senjata api. Akibat perbuatannya, keempat pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Aksi tipu-tipu Husni Hadinata, warga Jagakarsa, Jakarta Selatan ini berakhir setelah ditangkap aparat Polres Jakarta Selatan dan Polsek Jagakarsa. Berbulan-bulan mengaku sebagai aparat berpangkat Komisaris Besar Polisi, pria 53 tahun ini tidak hanya berhasil memperdaya wanita IS hingga menikahinya, tapi juga menipu hingga 1,7 miliar rupiah. Uang tersebut diminta Husni sebagai upaya memasukkan anak korban menjadi anggota kepolisian serta biaya pelantikannya untuk menjadi Kapolres Tangerang Kota. IS yang curiga dengan status suaminya memberanikan diri mendatangi kantor polisi untuk mengecek keanggotaan Husni. Saat ini IS tengah mengandung buah pernikahannya dengan Husni, sang polisi gadungan. Proses yang disampaikan tersangka bahwa ini proses yang harus dilengkapi, beberapa administrasi yang harus dilengkapi, misalnya harus ada bebas narkoba, surat sehat, surat dan lain sebagainya. Korban harus mengeluarkan uang hingga dikumulatif sampai dengan 1,4 dulu proses untuk menjanjikan masuk menjadi anggota Polri, bahkan 1,4 miliar 1,4 miliar kurang lebih 1,4 miliar. Jadi keluar sampai beberapa ratus nih korban. Kemudian kerugian yang terakhir adalah sementara itu uang hasil kejahatannya dihabiskan pelaku untuk biaya pernikahannya dengan korban dan kebutuhan hidupnya. Pakai buat biaya pernikahan saya, terus buat bantu ibu saya yang sakit, terus yang lainnya buat saya berikan buat kebun. nikahnya di mana, Pak? Nikahnya di gedung. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmisa Jambati, iNews melaporkan. Tersangka MA pemeran video mesum di halte SMKN 34 Jakarta Pusat mengalami gangguan jiwa dan hamil 35 minggu. Sementara polisi masih memburu teman pria dalam video mesum yang viral tersebut. Polisi memastikan tersangka pemeran video mesum di halte SMKN 34 Senen Jakarta Pusat alami gangguan jiwa. Hal ini diketahui dari hasil observasi tim medis Rumah Sakit Polri selama 10 hari. Polisi juga menyebut wanita 21 tahun ini tengah hamil dengan usia kandungan 35 minggu.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Burhanuddin menegaskan jika tersangka tidak bisa diproses secara hukum dan akan dikembalikan ke pihak keluarga. 3 minggu. 35 minggu. Penyebab dia gangguan jiwa apa, Bang Burhan? Itu belum tahu. Ya. Oke, itu aja. Untuk laki-lakinya, Bang? Kalau pemeran laki-laki kita dalami. Ya. Bang, untuk penyebab Sebelumnya pasangan sejoli melakukan perbuatan mesum di halte SMKN 34 Jalan Keramat Raya Senen Jakarta Pusat 21 Januari lalu. Video yang direkam seorang pengendara pun sempat viral di media sosial. Tersangka mengaku hanya diberi uang sebesar Rp22.000 oleh pria yang baru saja dikenalnya itu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Hanya karena tidak dibelikan sepatu untuk bekerja, seorang suami di Batam tega menghabisi nyawa istrinya. Pelaku lantas menyerahkan diri pada polisi usai mendapati sang istri tak bernyawa lagi. Ernawati tak kuasa menahan tangis mengetahui sang adik Nurvita Sari tewas dalam keadaan mengenaskan. Padahal baru sehari sebelumnya ia masih bertemu dengan korban. Kematian tragis Nurvita Sari memang mengejutkan warga Kafling Pandawa Mandiri Batam. Pasalnya, jenazah Nurvita Sari ditemukan dalam keadaan tertelungkup dengan wajah terendam dalam baskom air. Polisi lantas mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit untuk menjalani otopsi. Sementara polisi menegaskan korban tewas karena dibunuh suaminya sendiri. Pemicu pertengkaran rumah tangga yang salah satunya karena pelaku marah tak dibelikan sepatu untuk bekerja. Informasi yang pertama kita dapat yaitu dari si tersangka sendiri menyerahkan diri tadi ke kantor, kemudian kita melakukan cek TKP dan TKP dan betul bahwa di situ ada peristiwa diduga permasalahan rumah tangga. ekonomi ya? Ya, masalah ekonomi, cekcok rumah tangga. Saat ini pelaku Supriyadi masih diperiksa secara intensif di unit Jatan Satreskrim Polresta Barelang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, iNews melaporkan. 7 remaja menjadi mucikari prostitusi online di Makassar, Sulawesi Selatan. Praktik itu terbongkar setelah aduan salah satu korban yang kecewa karena tidak dibayar sesuai perjanjian awal. Polisi menangkap sekelompok remaja yang menjadi muncikari prostitusi online di Makassar, Sulawesi Selatan. Keributan sempat mewarnai penangkapan muncikari yang masih remaja ini. Terbongkarnya praktik prostitusi online saat salah satu korban yang masih berumur 15 tahun mengadu kepada keluarganya. Korban mengaku telah melayani 4 lelaki selama 5 hari berdiam di hotel, tetapi upah jutaan rupiah yang dijanjikan pelaku hanya diberikan ratusan ribu rupiah. Katanya wanita ini mau diapakan? Jadi berdasarkan keterangan awal yang kami dapatkan dari korban bahwa mereka adalah korban prostitusi online yaitu micet. Jadi rencananya akan dijual pada pria hidung belang. Jadi berdasarkan keterangan dari korban, jadi bahwa mereka dijanjikan atau akan dijual oleh para pelaku dengan belasan atau jutaan rupiah. Kepolisian Polsek Mariso Kota Makassar memeriksa tersangka dan korban untuk mengembangkan prostitusi online dengan muncikari remaja ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Selain di Makassar, kasus prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur juga terjadi di sejumlah daerah lainnya. Pelaku menjajakan korban melalui media sosial dan mengunggah konten penawaran jasa prostitusi online di bawah umur. Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Jawa Timur berhasil menangkap seorang pria sebagai muncikari berinisial OS yang mempekerjakan 36 anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial. Rata-rata 36 gadis ini merupakan pelajar baik di tingkat SMP ataupun SMA serta SMK. Aksi ini sudah dilakukan tersangka sejak 2 tahun silam dan beroperasi di kawasan Jalan Keranggan, Kabupaten Mojokerto.
Di ibu kota, Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara menetapkan pria berusia 20 tahun berinisial RSD sebagai tersangka dalam kasus prostitusi anak di bawah umur di kawasan Jakarta Utara. Menurut polisi, korban merupakan anak berusia 16 hingga 18 tahun. Prostitusi online anak di bawah umur ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi media sosial untuk menggait pelanggan. Muncikari berinisial RSD memasang tarif jutaan rupiah untuk sekali kencan. 4 korban eksploitasi telah ditangani Lembaga Perlindungan Anak Indonesia untuk mendapat trauma healing. Sementara, muncikari prostitusi online di Surabaya diringkus di Treskrim Suspolda Jawa Timur. Pelaku AP, 21 tahun, merupakan seorang mahasiswa yang menawarkan anak di bawah umur dengan tarif 1 hingga 2 juta rupiah sekali kencan. Pelaku menjajakan korban melalui media sosial dan mengunggah konten penawaran jasa prostitusi. AP, warga Tambak Rejo Waru, Sidoarjo ini ditangkap di rumahnya setelah akun miliknya dilacak Cyber Patrol Polda Jatim. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa ponsel serta foto-foto aktivitas chat di media sosial WhatsApp. Pelaku dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.